Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Adrianto Darmoyo. Saat ini saya sebagai Vice President Renewables dari Medco Power Indonesia dan juga sebagai anggota aktif Kepala Bagian Seksi 7 di mana adalah pengembangan wilayah usaha. Untuk topik hari kedua EBTI Connect hari ini kita akan masuk ke breakout room session 1, di mana dari hari ini kita akan mendiskusikan terkait variabel renewable energy development in wind di Indonesia. Mungkin kita ada kurang lebih 4 speakers ya dari senior-senior saya di sini. Mungkin dari pertama saya panggil dulu Pak Suripno Marto Saputro. Silahkan. Sini aja Pak. Kayak ini. Oh mungkin speaker satu di sebelah sini ya? Oke, ya udah. Speaker kedua adalah Bapak Victor Setiawan. Ketiga Mbak Maya ya, Mbak Maya insya Allah Mbak Lucy atau Mbak Lucy Ismoyorokumi, Rukmi, ya siap. Dan yang ketiga Bapak Arka, di sebelah situ Pak Arka. Salam kenal Pak Arka. Ya, terima kasih. Mungkin sambil ini kita sesinya mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol lah ya, karena memang kita tujuannya hari ini adalah mendiskusikan isu-isu apa yang terkait perkembangan dari wind projects di Indonesia ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin, di mana sebenarnya kita punya roadmap yang sudah di-develop oleh Kementerian SDM dan kebutuhan untuk wind, potensi untuk wind actually 150 gigawatt di Indonesia. Dan as of now 150 megawatt. Itu I don't know, less than berapa persen tuh? 0, there you go. Jadi mungkin dari sini kita lihat, saya akan membacakan profilnya, mungkin ada itu ya, CV-nya muncul di sini nggak ya? Nggak ya? Saya langsung aja bahas CV-nya satu persatu ya dari bapak-bapak senior ini. Aduh, bismillah. Saya mulai dari Pak Suripno, lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah 1960, pendidikan magister, terakhir teknik konversi energi ya. Terakhir ahli peneliti utama di lembaga BRIN, Pak, selama 23 tahun. Ya, dan kemudian menjadi konsultan di UNDP. Saat ini aktif di AEAI, Pak ya, sebagai chairman dan juga sempat aktif di UPC, Pak ya. Ya, siap. Saat ini juga sebagai Ketua Masyarakat Energi AEAI, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Energi Angin Indonesia, anggota Forum Energi Angin Asia Pasifik, anggota Komite Nasional Indonesia WEC, di METI juga, Dewan Riset Nasional sempat juga, dan terakhir anggota Inisiasi Auditor Teknologi Indonesia. Dan saat ini aktif juga di SNI. Aplausnya buat Pak Ripno. Siap. Kemudian Pak Victor, senior saya juga nih Pak Victor. Pak Victor ini saat ini adalah Business Development Manager untuk Goldwind ya. Sebagai OEM, mana nih Pak Victor di sini nggak ada, tapi saya udah hafal nih kebetulan. Pak Victor mungkin di US ya, di Universitas apa nih mana? Nah, Iowa State. Jadi sudah di Goldwind dari tahun 2019 ya. Jadi sangat aktif saat ini di market Indonesia untuk wind. Dari Goldwind adalah mungkin one of the biggest OEM di dunia ya saat ini ya. Terima kasih Pak Victor sudah hadir. Kemudian Mbak Maya tentu semua orang udah tahu ya, aktif di AEAI, di METI, dan saat ini aktif di Government Relations dari UPC. As you know, UPC salah satu IPP yang sudah menjalankan existing PLTB 70 megawatt di Sulawesi. Kemudian terakhir Pak Arka, saya belum hafal nih Pak Arka nih, baru kenal soalnya kayaknya nih. Pak Arka ini Market Development Director GE untuk Asia Pacific, tentunya sudah berkecimpung di dunia wind ya, terutama di region, nggak hanya di Indonesia, di Taiwan, Vietnam, Thailand. Baru pulang dari Jepang Pak Arka ya untuk close deal wind projects di Jepang ya kemarin ya. Sebelumnya sempat juga di pabrikan lain, jadi memang fokusnya mungkin the past few years di wind projects di global, di especially Asia Pacific. Round of applause buat speaker-speaker luar biasa kita hari ini. Jadi mungkin
Sebagai pembuka saya coba wrap up apa yang kemarin didiskusikan oleh Pak Menteri ya, dalam hal ini Menteri SDM Pak Arifin Tasrif. Jadi SDM sudah melayout strategi kita atau Indonesia dalam hal mencapai net zero emission di tahun 2060. Di mana sebenarnya diekspektasi untuk renewable itu sampai kurang lebih 90% di tahun 2060. Kemarin Bu Sri Mulyani juga sempat mention, kalau installed capacity renewable di Indonesia ini di bawah 0,5%, which is dibilang agak memalukan, dibilang Bu Sri Mulyani waktu itu. Jadi ini merupakan challenge lah buat kita sebagai profesional di energi terbarukan, untuk kita improve dan apa cara-cara yang bisa kita diskusikan di dalam kesempatan-kesempatan ini. Kalau di data yang dipresent oleh Pak Menteri, mohon izin Pak Menteri SDM, opportunity pemanfaatan energi bayu itu sebenarnya sampai 155 gigawatt dan pemanfaatan saat ini per hari ini ada 154 megawatt. Tentunya ini berdasarkan potensi angin di atas 6 meter per second ya, dan memang potensi angin ini ada di NTT, Kalsel, Kalbar, Sulsel dan Papua dan Nanggo Aceh Darussalam. Jadi kita melihat opportunity-nya sangat besar di mana gap itu sampai 90 gigawatt itu PR-nya banyak banget ya, dan ini yang kita harap dalam diskusi hari ini kita bisa mensummary-kan atau merekomendasikan dalam acara EBT Connect yang nantinya tentunya goal besarnya adalah disampaikan ke pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden. Ada beberapa yang sudah diinitiate oleh pemerintah, sebagai contoh adalah Perpres nomor 112 tahun 2022 terkait dengan harga patokan tertinggi, juga Perpres nomor 11 tahun 2023 terkait dengan tambahan urusan pemerintah di bidang EBT ya, ditambahan di bidang SDM. Jadi ini mungkin akan ditouch sedikit oleh Pak Ripno ya, di dalam hal ini gimana kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan undang-undang EBT juga. Kemarin Pak dari Komisi 7 juga sempat mention, salah satu goal besarnya adalah menyelesaikan RUU EBT ini. Jadi mungkin sedikit pembukaan dari saya, kita bisa, rencananya sih flow-nya akan seperti ini, dari speakers akan present kurang lebih 7 menit sampai 10 menit terkait dengan regulasi, tantangan, challenge, barrier, dan terakhir adalah potensi ke depan dan gimana study case di negara-negara lain juga agar bisa diimplementasikan di Indonesia. Mungkin untuk pembukaan kita mulai dari Pak Ripno, mohon izin, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih panitia EBTKI Connect memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing baik itu pengalaman maupun beberapa hal yang terkait dengan pengembangan energi terbarukan khususnya angin. Dan saya berdiri untuk sesi yang pagi ini adalah terkait dengan regulasi, terkait dengan landscape dan regulasi lainnya yang ada yang diperlakukan untuk angin. Kemana? Arahnya kemana? Oh sorry. Ya, jadi ada beberapa yang akan saya soroti ya terkait dengan landscape dan turbin angin. Jadi kita tahu bahwa pada saat kita akan mengembangkan teknologi ini, kita akan menggunakan lahan yang relatif luas ya, meskipun tidak semua area akan digunakan karena ada minimal untuk tapak dan akses itu yang akan digunakan secara langsung. Kemudian ada di sekitar lokasi yang diperlukan untuk untuk keamanan dan sebagainya. Jadi di dalam hal ini kita akan menyoroti ada penggunaan lahan, kemudian bagaimana mengintegrasikan lahan itu sendiri, dan secara prinsip lahan itu akan digunakan untuk apa. Jadi ini beberapa hal yang perlu dilakukan perhatian di dalam kita
menggunakan lahan tersebut. Kemana Pak? Tadi lambat sekali ini, maaf. Oke, jadi di sini kita juga ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan di dalam mensikapi penggunaan ataupun pemanfaatan lahan, dan termasuk di dalamnya dampak-dampak yang mungkin terjadi di dalam pemanfaatan lahan. Ini bisa diantisipasi dengan beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah memilih teknologinya, ukuran teknologi, karena bisa saja kalau lahannya tidak terlalu luas, kita bisa memilih teknologi yang mempunyai kapasitas besar, diameternya lebih kecil, sehingga kita bisa memanfaatkan lahan secara optimal. Akan tetapi konsekuensi yang akan kita hadapi tentunya penurunan dari kualitas turbin yang bisa dihasilkan. Itu dari sisi size. Kemudian termasuk jumlah itu juga akan mempengaruhi lahan, penggunaan lahan, karena di sini biasanya ada beberapa pertimbangan di dalam hal kita menentukan atau memilih tata letak turbin angin tersebut. Termasuk di dalamnya terkait dengan estetika. Namun demikian ada beberapa hal yang lebih penting tentunya dalam hal ini adalah teknologi, tapi estetika juga bisa menjadi pertimbangan. Lebih lanjut, next. Kemudian regulasi apa saja yang ada berlaku dan sementara ini masih valid. Itu diantaranya ada beberapa tingkatan ya, ada dari undang-undang, kemudian tadi disampaikan bahwa dalam waktu dekat mudah-mudahan, kalau meskipun sudah lama sekali rancangan undang-undang EBT atau ET ya, karena masih jadi diskusi terus antara EBT dengan ET, itu sampai sekarang belum ada, tapi undang-undang yang berlaku tentunya ada yang mendasari untuk ini. Kemudian peraturan pemerintah juga beberapa sudah diterbitkan yang mendorong dan membuat kepastian dalam bisnis PLTB ini. Jadi ada beberapa peraturan pemerintah. Yang terakhir terkait dengan peraturan pemerintah terkait dengan percepatan pemanfaatan EBT, di mana di sana ada tarif. Kemudian peraturan Menteri SDM itu juga beberapa yang diterbitkan untuk mendorong dan membuat kepastian dari bisnis ini. Di samping itu ada beberapa peraturan yang diterbitkan oleh kementerian lain yang tidak terkait langsung dengan energi, tapi ada kaitannya, seperti tentang lahan. Itu biasanya di ATR, ATR ya, tata ruang. Kemudian Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, karena seringkali untuk menggunakan dalam hal aplikasi PLTB, wind farm itu banyak menggunakan lahan-lahan yang di kehutanan, sehingga diperlukan peraturan yang mendukung. Ada juga dari Kementerian Perhubungan terkait dengan keamanan penerbangan atau KKOP, itu juga diperlukan suatu peraturan atau kepastian agar supaya pembangunan ini tidak mengalami masalah di kemudian hari, karena ada daerah-daerah yang tidak diizinkan untuk membuat bangunan tinggi. Jadi KKOP dan jalur lalu lintas penerbangan itu juga akan diatur tersendiri. Dan ada juga terkait dengan landscape, di mana landscape tersebut digunakan untuk latihan militer. Itu juga ada peraturannya, ada regulasinya yang mengatur agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berikutnya, 3 menit lagi.
Ini adalah cuplikan dari Perpres bahwa secara umum sudah dibuatkan aturan dan harganya sebenarnya sudah cukup menarik ya dan ini ada faktor F-nya apabila dipasang di luar Jawa ya. Jadi di sini beberapa dituliskan. Kemudian ada juga beberapa potensi yang ingin segera diwujudkan, yaitu dalam Green RUPTL 2021-2030 bahwa target di pembangunan di Indonesia 597. Meskipun ini masih sangat kecil sebenarnya dari potensi yang sudah dikembangkan atau sudah dilakukan penelitian oleh para pengembang IPP, karena lebih dari 3 giga kalau tidak salah kami mencatat itu sudah diidentifikasi dan dilakukan penelitian oleh beberapa pengembang. Kemudian dalam proses roadmap untuk energi transition untuk menuju net zero emission itu juga sudah dicantumkan untuk target-target pengembangan energi angin ini. Jadi ada untuk periode 2036 sampai 2040 itu 9,4 giga, kemudian 41 sampai 50 17,5 dan 51 sampai 60 11,6 giga. Jadi ini yang menjadi perhatian kita semua bahwa ada program pemerintah yang mengakomodasi untuk aplikasi teknologi ini, karena dari sisi penelitian sementara ini potensi mencapai 150 gigawatt, di mana aplikasinya baru 154. Berikutnya mungkin yang terakhir, ini adalah perkiraan untuk lahan atau landscape yang kita akan gunakan. Jadi untuk footprint, kemudian untuk internal access dan sebagainya itu kurang lebihnya seperti ini. Kalau kita di sini kita membangun berapa tadi 50 turbin angin ya. Jadi ukurannya turbin angin karena nanti untuk megawattnya akan tertentu, karena satu tapak bisa jadi yang ukuran 40 kali 60 meter bisa dipakai yang 3 mega atau bisa dipakai yang 5 mega, tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu mencolok. Berikutnya atau udah terakhir. Ya, jadi ada isu yang menarik setelah dibangunnya PLTB atau wind farm, justru yang dalam studinya kita menjadikan daerah-daerah zona yang harus bebas bangunan dan komunitas, tetapi setelah dibangun justru karena ada pertumbuhan ekonomi, ada hal yang lebih menarik dengan adanya view dari PLTB itu, justru di landscape di sekitar area wind farm itu banyak yang akan membangun seperti villa dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian kita semua, karena bisa jadi ini akan menjadikan permasalahan tersendiri setelah kita membangun PLTB, karena pada saat studi-studi biasanya kita hanya melakukan kajian sejauh zona keamanan, jadi dan zona keamanan baik dan kesehatan terkait dengan noise ya, di mana jarak terdekat paling tidak 350 meter dan sebagainya. Namun demikian setelah dibangun justru banyak yang tertarik untuk lebih mendekat. Nah ini menjadi perhatian juga untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ripno, luar biasa tadi penjelasan awal. I think it helps buat audience untuk men-set the background and set up the stage. Jadi memang quickly a lot of issues Pak, a lot of policies yang mesti kita align, karena beberapa hal tentunya terus berkembang sebagai contoh teknologi. Tadi salah satu yang Bapak mention terkait dengan ketinggian gitu, karena terkait dengan perhubungan. Sedangkan sebagai OEM sini teman-teman terus melakukan R&D
Artinya apa? The winds getting bigger and bigger gitu loh, dan makin tinggi makin tinggi. Kemarin kita ngomongin mungkin 120, 130, sekarang udah 150 bahkan 180 meter gitu ya. Jadi langsung masuk nicely ke Pak Victor sebagai one of the biggest OEMs di Cina dan mungkin di dunia ya, dari GoWind. Mungkin bisa share sedikit ya terkait dengan kondisi ini, walaupun yang telah dijelaskan oleh Pak Ripno terkait dengan challenges-nya, policies, so on. Tapi tentunya pasti ada opportunities. Dan tentunya juga ada gaps-nya seperti apa, challenges-nya seperti apa dari view OEMs gitu ya. Mungkin silakan Pak Victor. Terima kasih Pak Ardi, selamat pagi semuanya. Saya mewakili dari Asosiasi Energi Angin Indonesia, ingin membahas sedikit tentang kesempatan atau opportunity membangun PLTB di Indonesia. Next Pak. Jadi saya akan bahas sedikit tentang IAI. IAI ini adalah kita adalah perkumpulan dari manufaktur, dari developer, dan juga dari kontraktor-kontraktor lainnya seperti kontraktor transport, jasa konsultan, dan juga pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembangunan PLTB. Jadi tidak hanya perusahaan, tapi juga ada individual-individual seperti konsultan-konsultan yang bergerak juga di bidang konsultasi untuk pembangunan PLTB. Gitu. Next Pak. Sedikit akan saya paparkan, ini adalah peta Indonesia ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa site yang memang di RUPTL 2021 ini sudah dibahas ya, sudah dibahas. Jadi yang seperti mungkin kalangan umum sudah tahu bahwa operational wind farm di Indonesia itu hanya 147 kalau saya tidak salah. Tapi PPA yang ditandatangani 130 megawatt. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di luar dari forum ini. Kemudian PPA yang telah ditandatangani di tahun 2023 itu hanya 70 megawatt. Ya. Dan juga tender yang sudah terlaksana di tahun 2023 itu ada 22 megawatt. Kemudian tender yang selanjutnya akan diadakan oleh PLN itu adalah 190 megawatt yang tersebar di Jawa Barat, lalu di Aceh, lalu di Sulawesi Selatan, dan juga ada satu di kalau nggak salah di timur itu di Rote gitu ya. Jadi totalnya itu wind farm yang operasional dan yang semuanya itu 722 megawatt. Next Pak. Ini adalah saya mau memaparkan gapnya ya, gapnya antara potensial di Indonesia itu, ya di potensial itu yang tadi sudah dibahas Pak Adri juga kemarin Pak Menteri sudah bahas. Untuk angin 6 meter per detik dan ke atas itu ada 15 gigawatt potensial. Nah kalau angin-angin yang kita boleh bilang sepoi-sepoi ya, 4 meter per detik gitu ya, itu 60,6 gigawatt. Kemudian offshore di Indonesia juga besar potensinya, 94,8 gigawatt. Tetapi kalau kita lihat dari status yang diinstal dan juga lihat dari potensi tambahan dan juga target, itu gapnya masih banyak. Dan kesempatan inilah yang saya mau paparkan bahwa untuk pegiat-pegiat PLTB, ayolah kita develop gitu, kita dorong untuk Indonesia itu supaya bisa lebih banyak kesempatan untuk pembangunan PLTB ini. Next Pak. Nah ini ada namanya wind power quota, di mana di RUPTL 2021 tertera, tetapi tidak ada tahun COD-nya. Nah kalau kita lihat dari list ini totalnya lumayan besar gitu, 2,122 gigawatt gitu ya. Jadi potensialnya masih ada dan developer-developer Indonesia itu hanya sekarang ini siap menunggu gitu ya. Pada saat tender sudah terlaksana, mereka ingin membangun gitu untuk PLTB ini gitu. Next Pak. Nah, sedikit yang sudah dibahas oleh Pak Suripno tadi tentang tarif ya. Kita sudah ada Perpres 112. Saya kira sudah baik gitu ya, sudah baik. Tapi harus ada improvement gitu, harus ada perbaikan juga, di mana faktor harga ini
yang kita harapkan itu harus lebih real gitu, harus lebih tidak ada negotiable lagi gitu, sehingga financial modeling yang dihitung oleh teman-teman developer itu sudah bisa kalau saya bilang visible gitu, visible untuk dilakukan construction gitu ya. Kalau sekarang ini masih kalau kita nilai sudah baik tapi harus ada improvement gitu ya Pak ya. Next. Nah ini adalah saya mau bahas tentang challenges, mungkin previous Pak, balik ke slide sebelumnya. Nah ini adalah kebanyakan tuh saya lihat ada isu-isu tentang intermittency, di mana solar dan wind itu kebanyakan kelemahannya itu intermittency. Ya intermittency itu apa? Itu adalah energi output yang tidak bisa tertebak gitu ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada gitu ya. Nah intermittency ini sebenarnya di wind power itu kita ada solusinya gitu ya, ada solusinya, dan wind turbine technology solution ini bisa memperbaiki grid connection gitu ya. Salah satunya adalah active frequency control. Nah apa ini? Ini frequency control ini adalah di mana pada saat frekuensi di grid itu turun naik, si wind turbine ini harus bertanggung jawab untuk supaya mendetek frekuensi tersetempat, lalu mengeluarkan output sesuai dengan frekuensi yang pada saat itu terjadi. Gitu. Kebanyakan mungkin kalau yang orang teknikal mengertinya statcom gitu ya. Jadi tidak mentransmit frekuensi yang berbeda, tapi selalu mengikuti seperti master and slave control. Begitu juga dengan voltage control. Lalu volt right through, seperti kalau voltage-nya di bawah, voltage-nya harus mengikuti sehingga tidak intermittency problem ini tidak terlalu sering terjadi gitu ya. Karena pastilah ada suatu masalah pasti ada gitu ya. Tapi bagaimana kita merespon resiko itu gitu untuk meminimalisir problem-problem dari grid connection. Next Pak. Nah ini yang terakhir adalah saya ingin bahas sedikit tentang challenges yang dialami oleh pertama developer gitu ya. Kalau kita lihat pertumbuhan listrik juga setelah COVID-19 sudah mulai naik ya Pak ya. Tapi pasti akan naik terus gitu. Kemudian pertumbuhan penambahan proyek-proyek PLTB juga harus ditopang, harus terus digalakkan gitu sehingga opportunity ini terus bertambah. Kemudian wind energy developers pastilah tadi yang sudah dibahas Pak Suripno itu kebutuhan untuk tanahnya gitu ya, policy-nya. Itu merupakan suatu challenges juga buat developer. Nah, yang paling penting juga ini adalah LCOE pressure. Apa ini LCOE pressure? Jadi di mana tender itu tidak berdasarkan lagi tentang teknologi, tapi hanya harga. Nah, inilah yang merupakan suatu challenges yang terbesar mungkin sekarang ini oleh developer alami, bahwa dengan LCOE pressure ini bagaimana menjaga kualitas proyek, bagaimana menginvolve atau menggabungkan semua SDM kontraktor yang berpengalaman gitu. Karena kalau opportunity-nya belum ada, SDM dan juga perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman pasti minim gitu kan. Kemudian keadaan geografis Indonesia juga menyebabkan tingginya harga transport. Ini sudah dialami oleh developer. Bagi OEM sebagai dari Goldwind, kita juga ada pressure untuk menjaga kualitas produk. Dengan adanya tender-tender ini yang harga terus ditekan, bagaimana kita sebagai OEM menciptakan produk yang berkualitas tapi low cost gitu. Nah itu yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu ya. Kemudian wind turbine OEM harus juga TKDN policy. Nah ini yang juga ditakuti oleh OEM di saat ini, di mana harus ada TKDN konten, lokal konten. Nah kemudian yang terakhir yang saya mau bahas adalah lembaga pendanaan, di mana lembaga pendanaan juga takut tentang delay project, ya kan, managing risk. Bagaimana caranya untuk supaya risk itu bisa ditekan sehingga tidak bermasalah berkelanjutan. Sekian dari saya Pak Ari. Round of applause buat Pak Victor, luar biasa. Cukup komplit dimulai dari view dari SNIAI, asosiasi di mana melihat opportunity, current issues,
sampai apa yang dihadapi sama IPP, OEMs maupun dalam hal ini pemerintah juga ya. Karena memang sebagai pelengkap dari Pak Suripno ada isu-isu utama kayak TKDN. Jadi opportunity 150 gigawatt tapi saat ini cuma 132 megawatt PPA tambah 20 megawatt saat ini yang tender ongoing dan juga kemarin tanah laut. Tapi maunya banyak banget, kasarnya gitu ya. Dan tarifnya juga sangat kompetitif. OEM, IPP, kontraktor mungkin very challenges ya untuk mengeksekut proyek-proyek seperti ini ya. Jadi mungkin itu salah satu topik yang akan kita bahas nanti pada saat kita diskusi. Dan tentunya kita minta tanggapan dari Bu Maya sebagai IPP yang berpengalaman sudah merunning PLTB di Indonesia dan tentunya bisa share ya dari sisi IPP kali ini apa view-nya dan tentunya dari yang udah existing running maupun proyek-proyek ke depan ya. Tentunya tadi Pak Victor sudah bilang ada beberapa tender kurang lebih hampir 200 megawatt ya saat ini ya, termasuk yang di Aceh maupun yang di Jawa. Jadi silakan Mbak Maya, waktu dan tempat. Terima kasih Pak Adrian, selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi ini tadi urutannya bagus ya. Kalau ini mungkin sesi curhat, oh jangan ya. Baik, next silakan. Jadi kalau kita lihat ternyata, kelihatan nggak sih? Oke. Jadi yang dari sekian banyak potensi PLTB di Indonesia itu ternyata baru 1% yang terinstall. Masih ada 99% potensial yang belum terbangun. Jadi enak nggak ya ngomong nggak ada orang PLN kan di sini? Jadi kalau saya jawab ada, tapi mau dengerin Bu, nah, mau mendapatkan input lah. Jadi kami melihat bahwa katanya RUPTL paling hijau ya, the green RUPTL itu sebenarnya belum hijau-hijau banget sih, karena masih ada fossil fuel juga yang masih mendominasi gitu. Dan ya kita seperti kita rasakan semua teman-teman yang dari renewable energy pasti ngerasa, hah gitu. Kapan sih ada tender gitu. Next silakan. Jadi ini cerita sedikit aja. Jadi apa sih kalau kita mempertimbangkan untuk memilih suatu site itu apa? Yang pertama tentu wind resource ya, wind resource, wind speed, direction, turbulence gitu itu yang menjadi pertimbangan utama tentunya. Nah dari UPC sendiri biasanya kita akan pasang medmas, setidaknya itu datanya 1 tahun, tapi biasanya kita prefer untuk 3 tahun atau 36 bulan untuk memastikan keakuratan dari data yang ada. Kemudian accessibility ini juga penting, kenapa? Karena itu pasti akan berdampak kepada cost. Jadi apakah site yang kita pilih itu cukup dekat atau dalam batas yang wajar dengan substationnya, kemudian untuk logistiknya challenging atau tidak begitu. Kemudian environment consideration tentu penting, kita dengan environment impact assessment, jadi melihat dampak dari pembangunan PLTB nanti bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian pemanfaatan lahan juga menjadi hal yang penting. Kalau untuk di Sidrap itu karena sebagian besar lahannya adalah lahan pertanian sehingga cukup mudah untuk dikonversi menjadi PLTB. Berikutnya. Ini saya akan singkat saja, jadi ada beberapa sebenarnya technical constraint dalam pengembangan PLTB. Pertama availability of wind resources, jadi memang kalau di Indonesia itu masih tidak cukup data jangka panjang, itu sebabnya kenapa UPC untuk proyek-proyek kami termasuk yang di Sidrap dan beberapa proyek kami yang sedang kami develop saat ini kami memasang medmas, jadi untuk memastikan bukan hanya data anginnya itu akurat, tapi juga yang terpenting adalah bankable. Kemudian permitting proses, nah ini luar biasa panjangnya. Meskipun sekarang sudah cukup terbantu dengan adanya OSS ya. Tapi kalau dulu pengalaman di Sidrap itu cukup panjang, nah itu juga salah satunya berdampak ke land acquisition. Dulu prosesnya kalau nggak salah 43 bulan ya Ra,
43 bulan untuk proses land acquisition-nya. Luar biasa. Next berikutnya aja. Ini mungkin nanti lebih tepatnya, tadi sudah sedikit dibahas Pak Victor, nanti Pak Arka yang akan bahas juga, tapi mungkin yang paling bawah aja hybrid system. Nah, jadi memang kalau hybrid ini juga salah satu cara untuk mengatasi intermitensi. Jadi hybrid system maksudnya apa? Jadi mengcombine antara wind dengan other renewable resources, misalnya PLTB dan PLTS, atau bisa juga misalnya dengan PLTA. Jadi bisa saling topang. Kemudian juga energy storage system. Nah, sekarang beberapa proyek yang ditenderkan PLN mensyaratkan untuk adanya battery energy storage system. Jadi agar supaya nanti di saat anginnya sedang tinggi itu kelebihan angin ini bisa disimpan di baterai. Berikutnya. Nah, ini beberapa barrier, tapi saya yakin bahwa barrier ini tidak hanya dihadapi oleh developer angin, tapi juga developer renewable energy yang lain. Saya yakin ini pasti curcolnya sama nih. Nah, jadi untuk terkait dengan pollution regulatory environment, memang kita semua pasti merasakan betapa kompleksnya dari policy dan regulasi yang ada, kemudian juga bureaucratic hurdles yang kita semua pasti alami lah ya. Kemudian yang kedua uncertainty and unclear proses in the IUPTL. Jadi kita tahu bahwa RUPTL itu biasanya keluar setiap tahun, tapi ternyata enggak juga loh. Ternyata enggak juga. Jadi ada tahun-tahun yang terlompati. Nah, itu juga menimbulkan barrier juga, karena kan PLN itu melakukan tender berdasarkan RUPTL yang ada di kuota alokasi. Bukan hanya itu, jadi kita tuh melihatnya bahwa ini ada RUPTL. Ya, kalau misalnya ada orang PLN di sini mohon maaf ya. Ada RUPTL, ada COD yang sudah ditetapkan gitu ya. Tapi kok seperti itu tuh nggak ada penalti kalau itu tidak dilaksanakan gitu. Jadi oke, katakanlah misalnya untuk proyek di lokasi A misalnya, COD-nya di set tahun sekian, tapi ternyata belum tentu juga itu terlaksana dan nggak ada penalti gitu. Jadi itu menjadi barrier. Kemudian procurement process. Ya kita memahami bahwa sekarang ini memang PLN sudah lebih memperbaiki lah ya proses procurement-nya. Oh cepet banget jalannya. Kemudian proposed BPA. Jadi dari pengalaman kami sekarang ini current form dari PPA dan RFP-nya itu ada klausul-klausul yang mana itu berpotensi untuk proyeknya itu menjadi tidak bankable, kurang bankable, kemudian nanti menjadi akhirnya undeliver, dan kalaupun itu deliver berpotensi untuk underperforming. Contohnya misalnya untuk angin tuh ada konsep ACE, Annual Contracted Energy. Padahal kalau angin itu kami prefer gini, konsep ACE itu sebenarnya untuk baseload. Jadi misalnya oke lah kalau untuk renewable energy bisa diberlakukan untuk PLTA. Tapi kalau untuk angin itu kan, angin itu tidak baseload ya, tapi intermittent. Jadi sebenarnya kurang tepat apabila konsep annual contracted energy itu diterapkan. Kenapa? Karena kalau nanti kondisi anginnya sedang tinggi, developer itu jadi ya udah mubazir, anginnya banyak, oh ya udah gitu, ya udah kirim gratis. Tapi nanti begitu ternyata di bawah SCE kita kena penalti. Nah itu kan menjadi kurang fair. Kalaupun PLN hendak menerapkan SCE, jangan annually tapi at least misalnya 5 tahun. Atau sesuai dengan kontrak PLN gitu misalnya. Kemudian land acquisition dan permitting tadi sudah saya bahas. Kemudian entitlement to renewable energy attribute. Jadi PPA yang sekarang atau RFP yang sekarang itu 100% market based instrumennya itu misalnya carbon credit dan sebagainya itu 100% owned by PLN.
Padahal ini sebenarnya menjadi salah satu sumber pemasukan untuk developer pada saat misalnya anginnya sedang rendah. Nah, kan kita udah di cap nih, ada SCE. Pada saat anginnya rendah, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, malah kita kena penalti. Pada saat anginnya tinggi, kita juga tidak mendapatkan pemasukan lebih gitu. Padahal kalau misalnya carbon credit ini oke, diberikan saja kepada developer, mempertimbangkan bahwa memang nanti untuk proses carbon credit ini juga developer sendiri yang mengurus, itu kan lumayan ya, ada pemasukan tambahan untuk developer. Tapi sayangnya, mudah-mudahan PLN mempertimbangkan ini. Berikutnya, nah ini beberapa masukan dari kami, some calls to action for accelerating wind farm development in Indonesia. Jadi tentunya adalah menyederhanakan investment proses dan birokrasinya. Kemudian comprehensive renewable energy policy. Jadi yang ya intinya untuk regulasi dan untuk birokrasinya disederhanakan dan lebih simpel gitu ya, dan komprehensif. Kemudian PQ process for procurement. Mungkin tadi sedikit juga dibahas sama Pak Victor, dan kita semua tahu bahwa tender-tender itu hanya melihat harga ya Pak Victor ya, benar ya, hanya melihat harga, aspek-aspek yang lain tuh tidak dilihat gitu. Nah itu tuh sebenarnya sayang sekali. Padahal untuk supaya proses procurement itu bisa lebih efektif, lebih efisien, dan memastikan bahwa developer yang memang mumpuni yang mendapatkan proyek tersebut harus ada PQ proses. Jadi ada spesifik, ada additional specific requirement untuk proses procurement. Misalnya dilihat nih, oke, sekarang saringan yang pertama, filter yang pertama adalah DPT ya, harus punya DPT angin. Oke, DPT angin diundang semua. Ada PQ proses lagi, apa yang dilihat di situ? Ini pemegang DPT-nya udah punya resource assessment belum? Udah permit, udah punya required permit, udah di-secure belum? Transportasi dan logistiknya gimana? Status lahannya gimana? Stakeholder engagement-nya gimana? Apakah itu semua sudah secure oleh si calon developer ini? Sehingga commercial focus dan fast bidding proses itu bisa tercapai. Kemudian checklist kuota aset dari RPTL. Jadi RPTL ini harusnya punya checklist untuk kuota asetnya. Jadi memastikan bahwa yang kalau di RPTL itu kan ada yang di neraca daya, ada yang potensial nih. Harusnya yang masuk ke neraca daya dengan set COD itu adalah proyek-proyek yang memang sudah kredibel dan bankable. Jadi dipastikan bahwa oke, ini nanti akan ditenderkan dan pasti bisa tercapai COD sesuai yang ditargetkan begitu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Maya dan sesi curhatnya ya, kurang lebih ya. Jadi mungkin itu cukup menggambarkan kondisi IPP yang mendevelop PLTB ya. Jadi dari sisi OEM tadi sudah dijelaskan oleh Pak Victor sedikit, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Arka, tapi dari sisi IPP atau developer masih banyak nih yang mesti dikerjakan, dari mulai preparations, medmas, policies, procurement process, dan RUPTL yang kalau berubah, planningnya juga berubah, cost profile-nya juga berubah buat IPP. Jadi itu mungkin sebagai beberapa faktor yang akan kita diskusikan juga, tapi jadi banyak nih bahan diskusi kita, itu PR-nya banyak banget tuh, nanti buat kita konklusi ini very complicated gimana diskusinya. Tentunya di dalam audiens saya lihat juga ada beberapa rekan-rekan dari IPP, konsultan, kontraktor juga atau PLN juga ada di sini. Jadi saya pikir bagus diskusinya sehingga ini bisa jadi masukan buat kita semua, karena at the end of the day yang kita bicarakan di sini adalah untuk input untuk bagaimana kita bisa berkembang. Terakhir Pak Arka. Pak Arka ini karena Pak Arka terakhir harus menjawab semua isu-isu ini nih Pak. Jadi mungkin terima kasih dulu ke Pak Arka. Pak Arka baru mendarat dari Jepang tadi pagi jam 1 nih. Acara ini. Saya mau minta tepuk tangan dulu buat Pak Arka nih. Sangat committed untuk renewable energy Indonesia nih. Jadi Pak Arka mungkin nanti bisa dijelaskan, karena gini, pemahaman saya, karena saya backgroundnya IPP juga, walaupun dengan kompleksitas yang kita lihat tadi dijelaskan oleh Bu Maya, tetap cost terbesar dari PLTB itu adalah PLTB teknologi itu sendiri gitu loh. Jadi mau bagaimanapun OEMs itu memegang peranan penting dalam hal kita bisa mencapai kompetitif tarif gitu. I would say more than 50% cost-nya ada di OEM sebenarnya. Or even more, or even almost 70, I don't know, dengan OEM, O&M segala macam. Jadi key drivernya
one of the biggest is actually OEMs. Jadi dengan Pak Arka mungkin kita bisa dijelaskan apa sih teknologi-teknologi ke depan, karena tentunya teknologi-teknologi ke depan itu harus align dengan policies yang akan kita coba dorong gitu ya Pak Ripno ya. Dan itu juga mengcapture teknologi 5, 7, 10 tahun ke depan. Bisa dijelaskan future teknologi seperti apa, dan juga bagaimana lesson learn dari negara-negara tetangga gitu ya, di Jepang seperti apa, Taiwan, Thailand, Vietnam gitu ya. Jadi mungkin kita bisa di-share sehingga bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan dengan negara-negara tetangga. Silakan Pak Arka, waktu dan tempat. Ya, terima kasih Pak Adri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin flow-nya tadi yang sesuai Pak Adri bilang ya, tepat dari market regulation Pak Ripno, kemudian dari market Pak Victor, challenges atau sesi curhat dari Bu Maya, dan mudah-mudahan solusi. Mudah-mudahan. Tapi mungkin let's spend a little bit more time untuk discussion, jadi saya coba go a little bit quicker untuk ini. Sedikit tentang GE Vernova, kalau ada yang bingung, ini masih perusahaan yang sama yang Thomas Alva Edison temukan 150-an tahun yang lalu. So masih GE yang sama. Pada 2021 kita decide untuk split beberapa perusahaan berbeda, aviation, healthcare, dan energy. Healthcare sudah terjadi di awal tahun ini, sudah terdaftar sendiri di Nasdaq sebagai entity yang berbeda. Kemudian per tahun depan Vernova dan Aerospace akan terdaftar sebagai perusahaan yang berbeda sendiri juga. Vernova, verde artinya hijau. Nova artinya new atau baru ya, bahasa Latin. Mungkin itu kode halus atau kode keras sebenarnya. Apa rencana dari GE di bidang energi itu sendiri. Mungkin next slide. Mungkin sedikit ya Pak Adri share tentang market juga secara global sebelum kita dive into teknologi secara spesifik. Jadi kalau kita lihat electricity market secara global itu akan grow secara konservatif kita percaya 50%. Cuman untuk mencapai net zero sebenarnya itu harus 2 kali lipat dari apa yang kita punya sekarang. The next 2 decade ke depannya. Dan kita percaya numbers ini karena kita bisa lihat sama-sama drivernya itu kental sekali. Ada 800 juta orang yang belum mendapatkan akses listrik yang baik di dunia. 800 juta orang, itu gede banget. Kemudian ada sektor-sektor baru seperti EV dan industri yang perlu tambahan listrik juga. Nah ini sangat membantu dan memboost 50% sampai 2 kali lipat itu sendiri. PR-nya adalah kita perlu increase electricity, pada saat yang bersamaan harus mendecarbonize itu. Jadi kalau kita lihat di bawah, GE itu sekarang 30% install base untuk electricity generation dan distribution secara global, dan bersama-sama dengan teknologi yang lain juga ya, dengan rekanan OEM yang lain, kita punya PR yang besar untuk melakukan transisi ini untuk mencapai listrik yang sustainable, affordable, dan reliable. Always that dilemma kan ya, untuk kita. Nah, di bawah konteks wind, ini juga sangat menarik, karena kalau kita lihat secara regional di Asia sendiri, target-target windnya itu udah sangat luar biasa besar gitu. Kalau kita lihat kuartal 1 di India tahun ini, mereka mencanangkan target 10 gigawatt wind per tahun, India. Vietnam baru merilis PDP 8 yang baru ya, targetnya 2030 22 gigawatt dari wind, mungkin Pak Victor juga tahu. Thailand pada saat yang bersamaan sekarang as we speak sekarang 1,5 plus potensial 1 gigawatt lagi di auction untuk the next 5 tahun 2030. Australia juga sama, kira-kira 17 gigawatt dari hari ini sampai 2030 installation yang baru untuk wind. Untuk Jepang mereka punya target 6% dari electricity generation by 2030 dari wind juga. Itu kalau kita translate ke onshore wind saja itu udah 12 gigawatt in total. Jadi kita bisa lihat di Asia untuk konteks ini sangat besar. Mungkin waktunya tinggal sedikit ya, jadi next aja. Next lagi nggak apa-apa. Ya next lagi nggak apa-apa biar lebih discuss di sisi teknologinya. Mungkin di sini agak sedikit penting karena Vernova bisa dilihat ada 12 businesses dalam Vernova. Kalau mungkin yang bisa kita ambil adalah layer pertama adalah yang the base loads kita bisa lihat ya. Karena kita percaya untuk energi transisi kita masih perlu ini teman-teman dari steam, dari gas, dari nuklir, dan dari hydro. Kita perlu base load untuk transisi ke energi. Di tengah kita bisa lihat betapa pentingnya wind untuk GE ke depannya. Ini adalah salah satu pilar sendiri ya. Jadi ada onshore wind, offshore wind, LM wind adalah manufacturing. Nanti saya share kenapa ini penting juga kita integrate LM wind. Kemudian financial services, dan di bawahnya beberapa elemen yang tanpa ini kita tidak bisa melakukan energy transition, terutama grid kalau bisa kita lihat di situ. Oke, next. Next lagi. Oke, Asia 22 negara, 22 bahasa yang berbeda.
Mungkin kalau bisa dipetik dari situ, kompleks sekali marketnya gitu loh. Untuk kita untuk melakukan bisnis di situ. GE kita ada 10 gigawatt di Asia untuk onshore wind saja ya, belum tanpa offshore wind. Sekitar hampir 5.000 wind turbines yang kita install. Tapi secara global kita memiliki sekitar 101 gigawatt secara global. Tapi untuk konteks Asia seperti tadi saya bilang, India, Vietnam, Jepang, Australia, market-market yang lain, mereka tahu betapa pentingnya wind untuk energy transition. Hence target yang tadi besar itu semua. Next. Nah ini mungkin bukan hanya GE tapi OEM yang lain juga melihat perjalanan yang sama. Jadi kalau bisa saya ambil 2 dari slide ini ya. Yang pertama kita bisa lihat sepanjang perjalanannya wind turbine itu selalu semakin membesar dan semakin tinggi. Karena kita sama-sama tahu untuk annual energy production yang dihasilkan dari wind itu dari swept areanya tersebut atau meter persegi dari rotornya. Jadi kalau bisa dilihat yang paling kiri 1,570, 70 itu adalah diameter dari rotornya. Yang paling kanan hari ini 164 meter rotor diameternya. Dan itu akan menghasilkan annual energy production yang jauh sangat besar. Kemudian hal kedua yang pengen saya ambil adalah kita bisa lihat tahun 2019 kita punya LM Wind. LM Wind ini adalah manufacturer untuk blades tersendiri. Yang menarik dengan kita memiliki manufacturing untuk blade, kita bisa mendevelop beberapa teknologi baru. Contohnya adalah two-piece blade. Jadi kita split blade di 12 meter di ujung untuk memudahkan logistik. Karena tadi kalau nggak salah ada beberapa challenges dalam logistik juga ya. Jadi ini adalah salah satu solusi untuk memudahkan logistik di dunia wind juga. Next mungkin slide terakhir. Di sini mungkin kalau udah ada yang familiar dengan wind industry ya, typically kita memiliki 2 segmen yang berbeda. Jadi yang pertama kita bilangnya megawatt constraint segment, yang kedua adalah land constraint segment. Megawatt constraint segment itu adalah di mana sebuah project terlimitasi oleh berapa yang bisa diabsorb oleh grid tersebut. Kalau misalnya land constraint adalah berapa lahan yang kita miliki, sehingga titik-titik untuk towernya pun lebih sedikit. Sehingga kita bisa lihat di situ untuk yang land constraint, megawattnya cenderung jauh lebih besar, 6 megawatt, 5 megawatt ke atas untuk mengurangi apa yang diperlukan dari sisi PET-nya tersebut. Kemudian yang kanan mungkin agak sedikit menarik, workhorse product. Tadi sama-sama kita selalu dengar tentang challenges untuk cost. Untuk cost bagaimana dari sisi OEM, tadi Pak Adri juga bilang 50%, kadang-kadang 70% tergantung proyeknya, itu adalah porsi dari teknologi tersebut. Mungkin kalau misalnya kita bisa tarik mundur, agak makan waktu sedikit nggak apa-apa di sini ya. Jadi kalau tadi di slide sebelumnya kita bisa melihat perkembangan teknologi sangat rapid. Setiap 2 tahun sekali kita melihat ada rotor baru yang bermunculan di market. Kalau misalnya Bapak Ibu sama-sama lihat di berita, mungkin per awal tahun ini kita bisa lihat beberapa OEM decide untuk hold on. Kayaknya kita harus pelan-pelan dulu. Kita harus introduce produk mungkin dalam waktu 3 tahun, 4 tahun setelah dia mencapai economic of scale tersebut gitu loh. Beberapa hal yang bisa didapat adalah pertama cost reduction dan juga standardization. Jadi kita memiliki waktu yang lebih lama untuk mendapatkan quality yang lebih bagus. Itu adalah strategi workhorse. Dan mungkin to put into konteks ya, kenapa penting, karena target untuk wind turbine adalah kita mendapatkan CF yang lebih bagus, availability yang lebih bagus. Jadi mungkin kalau misalnya kita ambil konteks wind power plant yang 1 gigawatt, jangan tanya kenapa 1 gigawatt karena ini matematiknya lebih mudah. 1 gigawatt wind project dengan CF percentage point increase 1%, itu bisa membawa additional benefit sebesar $50 juta. 1 percentage point CF. 1 percentage point availability itu bisa membawa benefit $20 juta. Itu jadi dari sisi teknologi ya. Dalam pemilihan site, 1 miles per hour, sorry ya agak Amerika ya, miles per hour. Tapi kalau misalnya bisa dibantu hitung, 1 miles per hour itu kira-kira 0,4 meter per second. Tambahan itu bisa mendapat $130 juta tambahan untuk proyek tersebut. 1 gigawatt proyek ya, jadi mungkin kalau misalnya mau dirasiokan, feel free. Jadi Itu NPV ya? Betul, selama 20 tahun. Jadi kita bisa lihat bahwa teknologi, saya dan Pak Victor juga memiliki PR yang lumayan besar untuk bisa membantu rekan-rekan IPP dan juga government mencapai
cost yang lebih menarik dan juga LCOE yang lebih menarik. Itu sih mungkin dari saya. Tapi in general, in principle, wind industry itu semua negara tahu betapa pentingnya, dan mudah-mudahan Indonesia can follow suit ya. That's it. Mungkin. Thank you. Round of applause buat Pak Arka. Thank you very much. Tapi mungkin beberapa orang-orang gas belum tentu setuju dengan pernyataan Pak Arka tadi barusan. Orang-orang yang backgroundnya gas turbine, combined cycle mungkin nggak terlalu setuju. Tapi anyway, Kita bisa win-win. Bisa hybrid. Bisa hybrid ya, oke. Just a quick summary ya, jadi yang Pak Arka sampaikan very interesting karena memang cost terbesar ada di OEMs gitu. Dan saya percaya OEM besar ini akan spend more on R&Ds untuk develop renewable technologies. Saya ngeliat sendiri di dunia PV sebagai contoh, 6 months megawatt watt peak-nya berubah gitu loh. Jadi pada saat kita melakukan FS, kontrak PPA atau commercial contracts maupun FID itu perbedaannya udah 100 watt peak lah kalau di solar PV. And I think wind mungkin udah mirip-mirip tuh udah ke arah sana. Jadi mungkin challenge-nya buut IPP pada saat kita memodelkan bagaimana kita bisa meng-capture those new technologies sehingga kita bisa dapat harga LCOE yang paling kompetitif pada saat itu eksekusi gitu loh. Jadi memang ini challenges yang kita memang harus work closely ya, dari sisi IPP maupun OEMs. Satu sisi lagi terkait dengan sensitivity yang tadi Pak Arka sampaikan. Dengan data-data yang ada saat ini saya pikir we leave it to OEMs lah, buat decide mau apa dulu, mau dikejar cost-nya dalam hal cost reductions dengan semakin banyak economic scale atau atau membesarkan turbinnya atau basically introduce new technologies gitu. Karena at the end day you guys know better the market, dan kita sebagai IPPs atau sebagai players di Indonesia mungkin tinggal ini untuk yang timeline segini, COD segini, mana teknologi yang paling pas gitu loh dengan kondisi seperti ini. Dan ini sangat berkaitan dengan bagaimana RUPTL itu dituliskan. Karena artinya apa yang disampaikan Mbak Maya tadi, timeline itu very critical as a developer, as a player, bagaimana kita bisa at least meet those timelines gitu ya. Karena begitu nambah setahun, cost-nya totally different, teknologi berubah, dynamics berubah, policies berubah. Jadi memang kolaborasi antara utilities, OEMs, IPP players, itu very critical, termasuk dalam hal ini asosiasi yang bisa mendorong ya policies itu in place. Saya banyak sekali pertanyaan, tapi tentunya nggak boleh egois, saya pengen melibatkan teman-teman audiens karena memang waktunya terbatas juga ya. Jadi diskusinya banyak yang bisa kita pertanyakan atau kita diskusikan, tapi mungkin saya coba kasih kesempatan kepada audiens apabila ada pertanyaan, mungkin 2-3 pertanyaan, silakan Pak. Mungkin disebutkan nama entitasnya dan juga pertanyaan ditujukan ke siapa Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Kasim, saya juga anggota dari METI, juga sekarang aktif di Maskei, kemudian di sebelah juga sedang ada selenggarakan IEC. Saya pamit ke sini karena saya tertarik dengan topik yang dibahas nih. Selamat, saya Erwin Kasim, tadi saya kenalkan. Background saya dulu saya kerja di oil gas, lembah hitam, sekarang sudah pindah ke lembah putih. Sudah kenal dengan Ibu Maya, kita sama-sama di Kopetindo waktu itu. Pak Victor, selamat kenal, dan Pak Arka. Saya sudah mengikuti teknologi angin ini sudah cukup, ya sejak 2020 atau 19 lah saya udah ikutin setelah PLTB di Sindrap atau di mana itu di Jeneponto ya beroperasi. Banyak suara-suara yang macam-macam, tapi yang namanya suara kan tidak bisa dipegang ya, mungkin ada hoax lain. Intinya adalah secara teknologi Pak Suripno, mohon maaf, tidak ada isu Pak. Pak Arka juga teknologi sudah demikian canggih, tinggal dipanggil datang, mau dibayar apa tidak, entah dari Jerman, entah dari Norwegia atau Korea. Saya sempat ke Korea juga lihat teknologinya sudah cukup canggih sekali, teknologi turbine fiber dan lain-lain. Tidak isu. Kendala yang terjadi di sini adalah bagaimana antara supply yang tadi teknologinya angin dengan demand pasarnya. Nah, harus ada yang membawa energi ini ke pasar, yang membawa kan PLN. Nah, sementara jalannya nggak ada. Sumber-sumber energi kita kalau angin rata-rata itu di pedalaman, bukan di sebelah jalan tol atau di dekat jaringan 500 kV-nya PLN dari Madura ke Indonesia, kemana ke Jawa Barat. Nah, kendala yang terjadi yang saya amati ini hanya curhat Pak, bukan curhat ya, mungkin kita pelaku di lapangan. Memang proyek, fase pengembangan proyek ini yang terseok-seok ya.
Sebelum proyek itu bankable tadi yang disampaikan oleh Bu Maya, itu untuk menuju paket itu menjadi bankable, tertarik bagi investor itu memang perlu biaya. Pertanyaan, who will pay this? Nah, ini yang kadang-kadang tarik ulur. Kita menunggu sumbangan dari GIZ lah, atau dari Bappenas, atau dari SDM. Nah, itu sangat sedikit sekali. ACE atau kemarin ya, adakan studi-studi untuk paket-paket kecil, rasanya tidak cukup. Tidak cukup. Di sini perlu ada yang namanya kerjasama. Ini saran aja kepada Bapak, terutama sebagai OEM ini. Tidak bisa OEM hanya menunggu order datang barang, tidak. Supaya diciptakan, dibantu kesulitan di lapangan. Tadi saya bilang di fase development itu perlu biaya Pak. Survei, memanggil Pak Ripno, sejam aja udah mahal Pak. Belum lagi Pak Ripno yang lain-lain. Ahli tidak ada isu Pak. Ya, kalau Bapak panggil ahli datang, asal argonya cocok. Nah, yang menjadi masalah itu tadi Pak. Tidak ada yang mau bayar tukang. Tukangnya banyak Pak di Indonesia Pak. Nah, jadi saya sarankan supaya UMM ini bekerja sama dengan PLN tadi yang sebagai pengangkut energi tadi, karena jaringannya itu mahal Pak. Apalagi kalau di tengah laut. Saya mau dengar sudah ada mau dikembangkan offshore wind farm. Itu biayanya besar sekali Pak. Ya, membangun jaringan kabel laut dari satu offshore ke pantai saja jaraknya jauh, tegangannya harus tinggi. Dengan tinggi konstruksi kabelnya udah sebesar kaki saya mungkin. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini saran supaya dibuat semacam konsorsium hanya untuk fokus di fase development saja. Ya ikhlaskanlah kalau nanti setelah paketnya bagus, setelah tender ternyata Anda nggak menang, ya nggak apa-apa lah. Ya, karena ini kan kita ingin profesional Pak, supaya studi itu benar-benar rabes, apa istilahnya credible, dilihat dari semua perspektif, dari segi sosial, dari segi lingkungan, dari segi ekonomi. Saya yakin Pak, kalau IRR-nya menarik, itu semua orang datang ke sini Pak, mau taruh uangnya Pak. Tapi kalau nggak jelas, mendingan taruh uang di ojek aja barangkali lebih aman. Nah, ini saran saya dari OEM kepada UPC juga, pada Bapak lain. Kalau Pak Ripno mungkin ya teman-teman pekerja sih asal argonya cocok Pak ya, kita bisa jalan itu. Itu aja mungkin saran dari saya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan dengan potensi tadi saya lihat dari presentasi Pak Tasrif kemarin, hanya 1 per mil rupanya pencapaian energi angin di Indonesia. Potensinya udah nggak usah sebut lah. Kita punya energi angin cukup besar, geothermal besar, tapi realisasi di lapangan kan tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Jangan disalahkan pemerintah, emang demand-nya juga tidak ada. Nah, untuk menaikkan demand, PLN juga nggak gampang, apalagi energi angin ini kan intermittent, kadang ada, kadang tidak ada. Perlu baterai, storage, disimpan. Nah, sekarang teknologi sudah ada Pak. Bapak bisa simpan baterai energi itu di semacam UPS, home solar system, sebesar radio bisa dibawa-bawa, jadi kayak aqua isi ulang, isi taruh di rumah, nanti yang kosong ambil, nanti diisi pada saat malam hari, siang hari, nggak masalah. Teknologi tidak ada isu Pak, terutama untuk daerah-daerah remote area yang memang terpencil jauh dari grid, mereka hanya bisa dengan angin atau matahari. Nah inilah peluangnya banyak sekali, cuma kan tadi ujung-ujungnya siapa yang mau bayar studi awalnya, sehingga paketnya jadi bankable, sehingga nanti investor mau datang ke sana bawa uangnya. Nah ini aja Pak, semacam saran, concern, mudah-mudahan jadi bahan pemikiran, saran pemerintah juga nggak mau gratis, harus keluarkan dalam APBN-nya untuk studi konsorsium tadi Pak, dari APBD di daerah, atau dari APBN dari SDM atau KLH, atau dari perindustrian, karena tadi saya dengar harus ada syarat TKDN ya Pak ya. Nah untuk TKDN bisa hidup, ya harus ada juga lah kontribusi dari pemerintah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Erwin atas masukannya. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan, Pak Arka silakan. Ya, thank you Pak Erwin. Mungkin tadi sedikit secara tidak langsung ditujukan ke OEM juga ya. Mungkin kalau bisa saya boleh share tadi sedikit di Vernova itu ada yang namanya Energy Financial Services kita bilangnya Pak. Jadi memang secara global kita melakukan yang seperti tadi Bapak bilang, kita being proaktif di market, kita masukin development expenses ke beberapa projects, kita melakukan co-development dan juga ECA restructuring mungkin export credit agency. Di Indonesia sebenarnya Pak dari tahun 2015 kita sudah lumayan aktif kemarin melakukan development expenses, membantu beberapa partner di Indonesia ya. Cuman mungkin ini juga PR bersama karena pada akhirnya perusahaan seperti GE kita akan melihat ini akan seperti chicken and egg ya Pak.
kita akan melihat mana opportunity-nya, Pak. Jadi opportunity-nya di mana kita bisa, but there is so much that we can do yang hanya terbatas, Pak, gitu. Jadi ketika nanti opportunity ternyata say do ratio tidak terlalu besar pun, itu akan menjadi pertanyaan di kita juga, apakah market ini real, apakah memang besar, apakah memang kita harus spend di sini. Jadi apakah dari GE saya mendingan spend uang di Indonesia atau di Australia, di Jepang atau di India yang marketnya mungkin lebih besar. Mungkin itu secara candid aja ya Pak Erwin, secara feedback, tapi in general kita memiliki financial arm yang memang kita lakukan itu, Pak. Jadi more than happy untuk discuss lebih detail apa yang bisa kita lakuin bersama dengan Pak Erwin dan Pak Ripno juga mungkin. Itu mungkin Pak Di. Ya, thank you Pak Arka, dan mungkin juga tanggapan dari saya pikir dari kebetulan saya juga di IPP, kami melihat memang mulai banyak sini Pak yang karena of course dengan JP initiatives itu kan sebenarnya dananya ini seems available gitu, dan kami sendiri sudah mendapatkan untuk dana-dana grant seperti itu. Jadi kami melihat opportunity-nya ada, seperti gimana karena kita melakukan studi awal segala macam, dan itu yang sebenarnya dikejar oleh beberapa yang provide funding gitu. Tapi memang goal ujungnya harus ketemu nih Pak, ujungnya seperti apa. Jadi saya pikir selama projectnya robust, clear, returnnya seems clear, projectnya ada, I think we have a chance untuk mendapatkan at least support dana-dana tersebut. Jadi saya pikir ini satu hal yang kami sudah menjalin dan seems itu bisa diproses lebih besar lagi gitu ya. Dan tentunya untuk OEMs pabrikan, I think as a representative di Indonesia, definitely we need your help juga untuk mengconvince those headquarter ya. Gimana caranya, Indonesia marketnya besar gitu. I think itu yang mungkin harus dibantu dari teman-teman OEMs ke headquarternya untuk memastikan gimana caranya Indonesia mendapat prioritas. Definitely again, kolaborasi menjadi penting, bagaimana teman-teman OEM men-convince headquarter harus dibantu juga oleh kami dari sisi asosiasi, dari sisi players, dari sisi government gitu ya. Dan itu mungkin salah satu PR yang akan saya catat di sini, di mana beberapa effort ini memang harus combine effort ya. Salah satu yang di-mention oleh Pak Menteri memang adalah kolaborasi. Dan ini yang saya pikir saya emphasize lagi, ini menjadi bagaimana kita buat messaging ini supaya bisa robust nih, messaging ini kemana, ke funder, kemana, ke financial institutions, ke OEMs, maupun pihak-pihak asing yang ingin membantu kita. Mungkin ada tambahan pertanyaan atau komen? Silakan. Nama dan institusinya ya Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Susetio, saya dari PLN. Saya tapi mau nanya yang teknis saja. PLN divisi apa? Mohon maaf Pak Arif. Saya divisi manajemen rantai pasok. Kebetulan kami siap. ngurus daftar penyedia terseleksi. Kalau ada butuh mau masuk DPT ya kami bisalah bantu lah gitu. Saya mau nanya terutama ke Pak Victor dan Pak Arka. Jadi kalau soal capacity ya, capacity itu kan kita observe itu Jennepoto Sidrap itu kan di satu turbin itu kan di under 2 megawatt ya kalau nggak salah ya, dengan CF-nya itu kalau kami lihat datanya kan itu cukup bagus ya, di 30-40% gitu ya. Menurut kami itu sangat bagus dan mungkin lebih tinggi dibandingkan FS-nya ya mungkin gitu. Tapi memang dengan adanya ECE dan lain sebagainya yang tadi disampaikan gitu. Pertanyaan saya adalah kita kan beberapa DPT yang datang ke kami juga salah satunya manufakturer itu bilang kalau sekarang udah di 8 mega gitu, tapi dengan prasyarat anginnya di kecepatan tertentu gitu ya. Pertanyaan saya apa benar udah segitu, dan nanti sebetulnya optimalnya itu di berapa sih gitu? Apakah misalnya nanti akan ada wind turbine tadi dibilang blade-nya 2 piece gitu ya, misalnya ada wind turbine 3 piece dengan 16 mega gitu misalnya. Sebetulnya apakah ada dari sisi teknis, apakah ada teoretis, apa ada kapasitas teoretis gitu ya, seperti halnya di PLTU itu ada efisiensi teoretis maksimum gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebetulnya nanti dengan naik turunnya efisiensi ini kita bicara repowering gitu ya. Repowering artinya kan si turbinnya itu sudah udah aus ya, udah aus leading edge-nya ya gitu.
Itu berapa tahun sih, dan apakah dengan naik turunnya kapasitas ini repowering, dalam artian saya asumsi repowering itu hanya penggantian turbin blade ya gitu. Itu di berapa tahun sih sebetulnya harus terjadi, apakah akan geser-geser gitu. Kalau kita bicara PLTU kan yang didesain dengan baik itu kan di angka 25 tahun gitu ya, repowering off boiler pressure part dan lain sebagainya. Mungkin itu dua pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Mungkin langsung aja kali ya dari Pak Victor atau Pak Arka yang mau ini Boleh. jawab. Saya dulu ya Pak. Silakan Pak Victor. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Ini merupakan suatu yang menarik menurut saya. Tapi saya rasanya susah untuk jawab dengan 1 menit Pak. Tapi saya berusaha ya Pak. Jadi setiap turbin itu Pak ada wind class-nya. Jadi kalau sekarang sudah dibilang 8 mega, mungkin iya Pak. Karena yang terakhir kita pasarkan itu adalah 7,2 megawatt. Satu turbine dengan panjang rotor itu 182 meter Pak. Jadi hampir satu lapangan bola itu Pak, satu blade-nya aja gitu ya. Jadi memang teknologinya itu yang Pak Arka bilang itu terlalu cepat memang sih sebenarnya. Karena kita kembali lagi waktu kita mendevelop wind farm itu, kita akan melakukan assessment terhadap wind datanya Pak. Nah, selain wind data itu ada mungkin ambience-nya Pak. Ambience itu termasuk temperatur, humidity dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang akan mengidentifikasi bahwa turbin itu bisa tahan 20 tahun kah, 25 tahun kah, 30 tahun kadang-kadang gitu Pak. Nah, yang kemarin ini kita alami adalah permintaan dari IPP itu maunya disamakan dengan lamanya PPA Pak. Jadi desain lifetime-nya itu diperpanjang sampai 25 tahun gitu kan. Nah itu merupakan suatu challenges buat OEM juga gitu. Dan boleh dibilang kalau memang sekarang ini kebutuhannya adalah CF atau energy production, itu memang suatu hal yang menarik untuk race ini Pak, race turbine teknologi ini supaya semakin besar, semakin generatornya semakin menghasilkan energi yang lebih gitu ya Pak ya. Karena untuk kecepatan angin yang di Indonesia ini termasuk kalau saya bilang ultra low wind speed Pak di Indonesia ini. Dimana anginnya benar-benar walaupun prevailing windnya ya, atau wind directionnya itu memang kebanyakan satu arah. Tapi pada saat momen-momen tertentu itu ada wind directionnya itu yang memang berubah-berubah sangat cepat gitu. Mungkin dialami di Sidrap Ibu ya. Nah jadi itulah yang menjadi suatu patokan gitu Pak. Karena pada saat wind turbine juga ada teknologi-teknologi yang beda-beda Pak. Itu kan menghasilkan juga suatu kestabilan atau juga produk output yang berbeda gitu kan. Jadi menurut saya yang harus diperhatikan adalah di mana energi output ini kalau dikertel Pak, kita ada namanya itu sektor manajemen di mana setiap turbin itu bisa di stop, kapan dia produksi, kapan tidak gitu. Tapi itu mempengaruhi umur daripada wind turbine itu sendiri. Nah ngomong soal repowering Pak, repowering biasanya tuh wind turbine yang sudah masa desain lifetime-nya habis, dia itu akan dipergunakan. Biasanya itu turbine generatornya itu akan lebih kecil Pak. Misalnya kebanyakan di proyek yang di China yang sudah lama sudah harus repowering, itu digantinya di 1,5 mega Pak. Misalnya dulunya dipasang 3 mega, 4 mega gitu, kita repowering di bawah itu gitu Pak. Nah itu possible Pak, di mana di assess towernya masih layak gitu ya, dan juga naselnya masih layak gitu ya, sehingga hanya generator dan blade-nya yang diganti gitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Silakan Pak Arka. Ya mungkin nambah sedikit, saya agree dengan apa yang Pak Victor bilang Pak. Jadi memang di WIN itu tidak ada satu solusi untuk semua gitu. Jadi biasanya pertanyaan kami adalah dengan investor dan IPP adalah ini dibuatnya untuk COD kapan dan juga lokasinya di mana. Karena dengan kondisi angin yang berbeda, tahun yang berbeda, itu akan berbeda teknologinya gitu. Tapi untuk sekarang yang betul yang Pak Victor bilang, range-nya antara 6 sampai 8 megawatt yang available, tapi belum tentu itu yang akan dipakai di site tersebut di Indonesia mungkin. Untuk repower mungkin sedikit sudah diklarifikasi Pak Victor,
Ada dua mungkin. Jadi yang pertama itu adalah memang untuk memperbaiki beberapa komponen saja, blade, nacelle, untuk memperbaiki dari sisi powernya tersebut, atau full tear down Pak. Jadi sudah selesai dari masa PPA 20-25 tahun, di tear down, dijatuhin semuanya, diganti dengan turbin yang jauh lebih baru. Karena pada akhirnya di semua negara itu target untuk energy production angin fix di segitu kan Pak. Jadi apakah membuat di site yang baru atau menggunakan site yang lama dengan turbin yang lebih baru. Jadi ada beberapa konsep untuk repowering, mungkin sharing sedikit saja. Itu Pak. Terima kasih Pak Victor dan Pak Arka. Saya mungkin punya satu pertanyaan lagi nih untuk satu lagi kalau memang ada pertanyaan dari audiens sebelum kita harus berakhir mungkin sekitar 5 menit lagi. Sebelum saya conclude. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi saya coba summarize ya. Jadi memang saya melihat dari diskusi kita ini memang ada beberapa hal PR kita ya sebagai gimana cara kita mengembangkan WIN dan menjawab tantangan-tantangan yang sudah diberikan oleh SDM dalam hal ini atau kementerian maupun opportunity yang ada di Indonesia. Kolaborasi saya lihat adalah hal yang paling penting di mana antara pemangku kepentingan dalam hal ini power utilities, PLN, IPPs, consultants, funding segala macam itu juga harus align. Dan tentunya perannya kita sebagai di METI atau di asosiasi itu saya pikir itu akan jadi ujung corong untuk ngomong ke pemerintah dalam hal ini. Salah satu summaries yang memang tujuan dari diskusi ini adalah untuk kita mensummariskan, kita akan membuat rekomendasi dari forum EBTI Connect ini dan kita sampaikan ke pemerintah. Tapi kalau saya boleh sampaikan memang ada 4 hal yang saya pikir kritikal untuk mensummarikan diskusi ini. Nomor 1 adalah tentunya karena WIN ini di atas 50-70% adalah biayanya ada di OEMs, saya pikir R&D itu sangat penting. Dan di mana R&D itu tentunya OEM know the best lah. Saya pikir R&D dari sisi tower atau R&D maupun dari sisi bagaimana logistik itu masuk ke daerah-daerah yang remote itu juga saya pikir penting, tapi tentunya yang paling besar adalah cost di dalam OEMs yang kami pikir tentunya dengan terakhir yang saya baca di IRINA itu di tahun 2050 mungkin 62%, 64% dunia itu adalah renewables, PV dan wind. Saya yakinlah OEMs akan terus men-spend R&D di wind project. Jadi saya pikir it keeps coming down the cost dan untuk meng-capture win-win yang speednya makin rendah kelas 3 mungkin makin bisa di economic dalam hal ini ya. Jadi R&D saya pikir is one of the critical point. Nomor 2 adalah implementasi, di mana implementasi ini termasuk dari RUPTL maupun studi-studinya maupun kita dalam mendevelop masang medmas dan terakhir adalah eksekusi gitu ya, di mana di dalam implementasi ini saya pikir peran semua pihak kita ada di sini gitu dan ini yang saya pikir karena memang unfortunately Project WIN hanya ada 2, satu lagi ongoing tender, 2-3 lagi ongoing tender, satu lagi baru di award. Jadi saya pikir kita makin banyak nih experience kita dalam mendevelop Project WIN ini, insya Allah makin banyak dan kita pemain-pemain wind turbine makin banyak untuk bisa memberikan input seperti apa implementasi terbaik di daerah-daerah seperti Indonesia. Berikutnya yang tidak kalah penting tentunya pendanaan. Dan pendanaan ini saya pikir Project WIN ini saat ini mungkin cost-nya getting better and better ya saya pikir ya. Kita juga bisa men-estimate getting better dan tentunya tap in funding murah seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani kemarin, ini harus kita realisasikan gitu. Saya pikir beberapa IPP masih melihat ini benar nggak sih nih funding ini bisa mencapai rate yang memang very competitive I would say gitu ya. Dan saya pikir untuk di tahap itu ini perlu beberapa iterasi, beberapa proses yang sehingga dari lembaga pendanaan bisa memberikan benar-benar proposal yang very kompetitif sebelum kita financial close. Dan ini tentunya bagaimana kita berdiskusi dengan rekan-rekan JETP, Kemarves, SDM itu menjadi sangat kritikal termasuk dengan financial institution. Dan yang terakhir saya pikir adalah mungkin setelah implementasi pendanaan dan terakhir ya mungkin bagaimana kita terus bisa berkolaborasi ya. At the end of the day tentunya tiap tahun bisa berubah nih rekomendasinya. Tapi kalau memang kita align tentunya nggak hanya lokal konten, nggak hanya policies terkait dengan misalnya tadi isu-isu tanah, isu-isu dengan kedepanan perhubungan segala macam, ini kita bisa omongkan dengan pemerintah karena saya pikir pemerintah juga sangat aktif dalam hal mencoba menserap semua informasi-informasi tersebut sehingga dalam satu pintu kita bisa ngomong ke dalam satu government institution sehingga mereka bisa juga mengkoordinir in between karena otherwise very complex. Kita ngomong dengan berbagai macam kementerian gitu ya. Jadi saya pikir ini salah satu PR-PR yang akan saya catat dan juga akan kita rekomendasikan di dalam forum ini. Mungkin itu saya pikir itu terakhir sudah bisa ditutup ya.
Terima kasih Pak Ripno, Pak Victor, Mbak Maya, dan Pak Arka atas sharing diskusinya juga, dan terima kasih audiens sudah hadir dan juga berpartisipasi aktif. Mungkin saya tutup, oh ya ada sedikit pemberian sertifikat ya, mohon izin. Mbak, itu ada ya? Oh lagi dipanggil sebentar, orangnya lagi dipanggil. Ya, mungkin foto dulu kali ya Pak ya. Kebetulan flow diskusinya bagus jadi.